Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kami haturkan kepada dosen pengampu Bapak Dr. M. Andriana Ghaffar, MMPD, juga kepada teman-teman TLB Angkatan 2003 yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai konsep dasar pembelajaran. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, saya sendiri Sri Novianti beserta rekan saya. Rizky Menetapwa, dipanggil aja Rizky. A. Konsep dasar pembelajaran. Jika teori berhubungan dengan konsep, maka uraian tentang konsep pembelajaran akan tertuju pada landasan ilmiah pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru untuk membelajarkan siswa yang belajar. Oleh karena itu, guru hendaknya berperan dalam memfasilitasi agar terjadinya proses mental emosional siswa sehingga kemajuan dapat dicapai dalam proses pembelajaran. Setelah mengalami proses pembelajaran, ada yang dinamakan hasil belajar sebagai suatu yang ditentukan oleh usaha seseorang dalam melaksanakan kegiatan belajar. Pada dasarnya, hasil belajar ini ditandai dengan adanya perubahan perilaku secara keseluruhan, baik yang meliputi segi kognitif, afektif, dan psikomotor. B. Hakikat belajar. Belajar pada hakikatnya adalah suatu proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan pada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar juga merupakan proses melihat, mengambil, memahami sesuatu. Menurut Sujana tahun 1989 halaman 29. C. Hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan seorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Peran guru. Guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai ilmuwan, dan guru sebagai pribadi. Guru berperan sebagai motor penggerak terjadinya aktivitas belajar dengan cara memotivasi, memfasilitasi, mengorganisasi kelas, mengembangkan bahan pembelajaran, menilai program-program hasil pembelajaran, dan memonitor aktivitas. D. Proses dasar pembelajaran. Dalam proses pembelajaran meliputi kegiatan dari membuka sampai menutup pembelajaran sebagai berikut. Pertama, kegiatan awal yaitu melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan bila dianggap perlu memberikan pretest. Yang kedua, kegiatan inti yaitu kegiatan utama yang dilakukan guru dalam memberikan pengalaman belajar melalui berbagai strategi yang sesuai dengan tujuan yang akan disampaikan. Yang ketiga yaitu kegiatan akhir, yaitu menyimpulkan kegiatan pembelajaran dan memberikan tugas atau PR bila dianggap perlu. Komponen-komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran adalah bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan. Komponen tersebut diantaranya yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan adalah satu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik adalah suatu komponen dalam pengajaran. Dapat dikatakan bahwa peserta didik adalah komponen yang terpenting kelompok di antara kelompok lainnya. Yang ketiga, tentunya ada pendidik. Yang keempat, kurikulum yang merupakan seperangkat rencana kegiatan pembelajaran yang berisi tujuan, materi pembelajaran atau metode ataupun strategi dan penilaian dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nomor 5, strategi. Strategi dapat diartikan sebagai pokok-pokok yang menjadi acuan untuk bertindak mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi menjadi komponen pembelajaran yang memiliki arti suatu rencana kegiatan pembelajaran yang dirancang dalam usaha pencapai tujuan pembelajaran. Media merupakan alat, benda, atau seperangkat komponen yang dapat digunakan sebagai sarana dalam menampilkan informasi atau menyampaikan informasi, pesan, ataupun suatu hal sehingga informasi atau pesan tersebut dapat diterima dengan baik oleh penerima. Pesan yang pada intinya media berperan mempermudah
pekerjaan manusia. Selanjutnya itu yang nomor 7 adalah evaluasi. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu pesan atau proses atau kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh dengan tujuan penjaminan pengendalian dan penetapan kualitas atas berbagai sebagai pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama itu perhatian dan motivasi. Di antaranya itu sebuah tindakan bagaimana seorang pendidik memberikan perhatian kepada murid dan motivasi dengan sesuai dengan kemampuannya atau potensi-potensi pada muridnya. Yang kedua ini adalah prinsip keaktifan. Berarti keaktifan ini dalam disimpulkan bahwa siswa diharapkan harus aktif antara guru dengan siswa juga. Yang ketiga ada prinsip pengalaman, yakni pengalaman dari seorang pendidik juga. Lalu yang keempat ini adalah prinsip tantangan. Lalu prinsip tantangan ini adalah mampu melewati sebuah tantangan yang baik itu sifatnya sederhana ataupun rumit. Lalu yang kelima itu adalah prinsip pengulangan. Ya, ini adalah remedial pengulangan bagi anak yang mungkin bisa jadi butuh pengulangan lagi dalam proses pembelajaran. Prinsip balikan atau penguatan. Ya, ini dari seperti evaluasi juga ketika membalikan lagi harus dikuatkan bahwa anak tersebut bisa mampu melakukan kegiatan dalam pembelajaran tersebut atau guru juga. Yang terakhir ada prinsip perbedaan individual. Ya, ini anak diharapkan guru dan anak dapat memahami individual masing-masing dalam proses pembelajaran, baik itu secara akademik atau non akademik. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan penjelasan yang kurang baik. Salam PLB. Jangan lupa subscribe, comment, and like.